Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salih semua, apa kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan belajar bersama lagi pelajaran bahasa Indonesia untuk tema 3, subtema 4. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita membahas materi hari ini, Bu Minu mau cek dulu ya. Siapa yang sudah mandi? Ada banyak ya, alhamdulillah. Sebelum belajar, jangan lupa mandi yang wangi, sarapan. Kemudian, jangan lupa juga untuk selalu sholat duha sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Nah, setelah mandi, sarapan, sholat duha, mari kita berdoa dan kita belajar bersama lagi. Oke, untuk materinya, mari kita simak bersama. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar, tidak hanya dalam sebuah teks saja. Kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapat pokok-pokok informasi tersebut. Informasi-informasi yang penting yang ada di gambar itu. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Nah, ini ada sebuah contoh. Mari kita simak ya. Ini ada beberapa gambar tentang proses pembuatan tahu ya. Siapa yang sudah pernah makan tahu? Alhamdulillah, semua insya Allah sudah pernah ya. Tahu kaya akan protein nabati. Tahu ini berbentuk kotak. Kalau belum dimasak, warnanya putih, teksturnya sangat lembut. Tapi kalau sudah dimasak, digoreng ya, nanti dia warnanya kuning. Ya, pintar sekali. Tahu ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han. Setelah itu, tahu mulai dikenal di berbagai negara, salah satunya juga di Indonesia, karena memiliki cita rasa yang sangat khas. Nah, Sholih, ini adalah proses pembuatan tahu. Ada beberapa gambar. Nah, kita bisa mengambil sebuah informasi dari beberapa gambar ini. Kemudian setelah kita mencermati gambar-gambar ini, kita bisa mengambil sebuah informasi untuk dituliskan ya. Nih gambar yang pertama, pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik, lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu, kacang kedelai direndam selama 8 jam, lalu dicuci kembali. Ini gambar yang kedua. Kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur. Nah, cara menghancurkan kedelainya bisa menggunakan blender atau kedelainya di blender. Gambar yang ketiga. Bubur dari kacang kedelai itu kemudian dimasak sambil terus diaduk agar tidak mengental. Aduk perlahan hingga mengeluarkan gelembung. Gambar yang keempat, setelah itu bubur tersebut disaring. Gambar yang kelima, hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu berbentuk gumpalan. Gambar yang terakhir, endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan pastikan kandungan airnya benar-benar habis. Setelah itu, tahu siap dipotong dan dikonsumsi. Nah, ini adalah cara mengambil sebuah informasi dari cerita bergambar atau dari gambar. Siapa masih semangat tepuk tangan? Mana takbirmu? Allahu Akbar. Salih,
Nah, sekarang kedua ya, pembelajaran kedua. Menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita dapat menyusun informasi dalam bentuk peta pikiran. Soleh-soleh sudah tahu apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Jadi, menyusun sebuah informasi bentuknya bentuk bagan. Bentuk bagan itu yang bagaimana? Nah, nanti ada contohnya ya di belakang setelah ini. Susun kalimat dengan benar. Gunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Nah, itu untuk menyusun informasi dalam bentuk bagan, maka kita perlu menggunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Nah, ini kita akan membuat sebuah informasi dalam bentuk peta pikiran atau bagan ya. Tapi sebelumnya mari kita baca bersama teks di bawah ini. Proses memadat atau membeku pada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, ketika direbus, telur akan menjadi benda padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan, namun ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan telur tersebut akan memadat. Nah, ini adalah informasi yang ada di teks. Kemudian kita akan menyampaikan informasi dalam bentuk peta konsep atau bagan ya. Nah, berikut contoh bagannya. Proses memadat atau pada telur. Telur sebelum dimasak dia berbentuk cair. Kemudian setelah dia dimasak, maka entah itu direbus atau digoreng ya, dia telur setelah dimasak berbentuk padat. Nah, ini adalah contoh informasi yang berbentuk bagan. Soleh-solehah sudah tahu semua ya? Soleh-solehah masih fokus semua ya? Oke, sekarang kita di pembelajaran yang ketiga. Kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Sebuah informasi dapat ditemukan dari suatu teks. Selain dengan membaca atau menyimaknya dengan seksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ada sebuah teks yang berjudul Dampak Pemanasan Global. Nanti soleh-solehah bisa menemukan kata baru dalam sebuah teks ya. Mari kita baca bersama. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan yang hilang dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih, artinya banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia seperti harimau Sumatera, orang-utan Sumatera, dan orang-utan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu.
banyak masyarakat yang bergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Nah, Soli, di teks tersebut ada yang sudah menemukan kata baru? Nah, contohnya adalah spesies ya. Ada yang tahu spesies artinya apa? Spesies artinya jenis, pintar. Alhamdulillah, kita sampai di pembelajaran 4, menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda. Di dalam syair lagu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Atau solih-solihah, apabila kesulitan dalam menemukan kata baru bisa mencari di Google juga. Kalau belum punya Kamus Bahasa Indonesia, kita mencari di Google ya. Coba solih-solihah semua buka buku paketnya halaman 83. Atau yang sudah hafal bisa langsung dinyanyikan bersama ya. Ada sebuah syair lagu yang berjudul tentang hujan, ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyi bersama. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, dari syair lagu itu, apakah ada kata-kata baru? Pembelajaran yang kelima, menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Nah, cara menyusun informasi ke dalam bentuk bagan, bagaimana caranya? Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, carilah informasi penting dari teks. Yang ketiga, susunlah informasi penting itu secara urut. Yang keempat, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Berikut adalah teks yang solih-solihah bisa baca dengan cermat. Ada di buku paket kalian ya. Di halaman 86. Nah, setelah membaca teks ini, solih-solihah bisa menuliskan informasi yang penting ke dalam kotak-kotak yang ada di buku paket ya. Ada berapa kotak? Ada 4. Nah, itu yang dinamakan bagan ya. Solih-solihah bisa menyusunnya di buku paket kalian. Boleh dicoba ya. Setelah kita memperoleh sebuah informasi, baik dari teks, dari gambar, kemudian menemukan kata baru dari teks maupun dari syair lagu, kita bisa membuat kalimat dari kata baru yang kita peroleh ya. Dalam membuat kalimat, sebaiknya kita membuat kalimat dengan susunan yang benar. Kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar ya. Oke Salih, untuk pembelajaran kali ini tentang informasi ya, perubahan wujud benda. Sampai di sini kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tepuk keren buat semuanya. Keren. Semuanya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.